Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 9 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Paulus mempunyai beban yang sangat berat untuk mengajar anggota gereja Kristen mula-mula, yaitu bahwa mereka tidak bisa menabur pekerjaan daging dan menuai buah-buah roh. Tapi jika mereka ingin menuai buah-buah roh, mereka harus menabur kasih, damai, kebajikan, kebaikan, dan sebagainya. Sangat menguatkan melihat hasil tuaian orang-orang di mana-mana ketika mereka dengan setia menabur benih-benih buah-buah roh. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar nama Pedro Kalpermater? Saya akan bercerita tentang dia. Dia hanyalah seorang anak kecil ketika ayahnya dan pamannya menerima kebenaran Advent di Argentina. Ketika dia berumur 17 tahun, dia menjadi seorang penginjil literatur dan pada tahun 1907 dia masuk sekolah kita di Entre Rios. Setelah hanya 3 bulan belajar, dia mencapai umur di mana setiap orang muda Argentina harus mengikuti latihan tentara dan dia pun masuk wajib militer. Petugas kemiliteran tidak pernah mendengar tentang Masehi Advent hari ke-7 dan dia belum pernah melihat seorang yang sangat bertanggung jawab. Dan ketika Pedro mengajukan tentang Sabat, dia diperintahkan untuk melupakan agamanya dan mengikuti perintah-perintah. Tapi petugas-petugas itu segera tahu tentang Masehi Advent hari ke-7. Pada Sabat pertama, ketika dia menolak untuk bekerja, mereka memerintahkan dia untuk berdiri dalam keadaan siap sampai kakinya bengkak dan hampir tidak bisa berjalan. Sabat berikutnya, dia diperintahkan untuk pergi ke sungai dan mencuci pakaiannya. Dan ketika dia menolak, mereka mengambil ember besar, diisi penuh dengan air dan sabun, kemudian memasukkan pakaiannya dan memerintahkan dia untuk mencuci. Dia tidak mau melakukan itu. Jadi seorang tentara memegang tangannya yang satu dan seorang tentara yang lain memegang tangan yang satunya untuk menggerakkan kedua tangannya ke atas dan ke bawah, sampai mereka capek. Tapi ketika mereka berhenti, Pedro berhenti juga. Kemudian mereka menyambut dia sampai pecutnya putus. Mereka memohon, mereka mengancam, tapi Pedro tidak mau bekerja pada hari Sabat. Sebagai hukuman, dia dikirim untuk bekerja dan memecahkan batu bersama kriminal-kriminal. Pembina agama mereka, seorang Katolik, memberi Pedro kebebasan Sabat. Tidak lama, seorang teman tahanan Pedro bertobat. Setelah 4 bulan, Pedro dipindahkan ke bagian disiplin khusus. Dan Pedro memperkirakan bahwa penyiksaan dan hukuman akan mulai dari awal lagi. Tapi komandannya mendengarkan keterangan Pedro dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Pedro telah dipenjarakan dengan tidak adil. Komandan kemudian membebaskan Pedro dari tugas-tugas Sabat dan memberi dia tanggung jawab atas kebunnya. Kemudian petugas inilah yang membawa Pedro kepada Menteri Pertahanan. Dan sebagai hasilnya,
Semua penganut agama Advent yang masuk wajib militer Argentina diberi kebebasan Sabat. Pedro kemudian menjadi salah satu misionaris terkenal di Amerika Selatan. Anak-anak, hasil yang sungguh sangat ajaib dari menabur penurutan pada hukum Tuhan. Apa yang kamu tabur sekarang? Kamu pasti akan memetik hasilnya untuk kebaikan atau untuk sakit pada suatu hari nanti. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu menabur kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.